Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Destin Kindenan dengan NIM H0712310558 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang transformasi digital, kebutuhan implementasi dan arsitektur sistem informasi. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Jadi yang pertama itu latar belakang. Di sini kita akan membahas 3 latar belakang dari transformasi digital. Yang pertama itu teknologi digital mengubah cara organisasi beroperasi. Jadi perkembangan teknologi digital telah merombak cara organisasi dalam menjalankan operasional sehari-hari. Aktivitas yang dulunya bersifat manual kini telah digantikan oleh sistem otomatis berbasis digital. Hal ini mencakup penggunaan perangkat lunak manajemen, sistem informasi terpadu, serta platform kolaboratif yang mendukung efisiensi kerja. Perubahan ini juga mendorong organisasi untuk lebih adaptif terhadap inovasi teknologi agar tetap kompetitif di pasar. Dalam konteks ini, transformasi digital tidak hanya mengubah alat kerja, tetapi juga pola pikir, strategi, dan interaksi antar tim. Digitalisasi telah memungkinkan organisasi untuk menjangkau pelanggan lebih luas, menyediakan layanan berbasis data real-time, serta merespons perubahan pasar dengan cepat. Kemudian yang kedua itu ada digitalisasi menjadi kebutuhan strategis. Nah, transformasi digital bukan lagi pilihan tambahan, tetapi sebuah kebutuhan strategis yang menentukan keberlanjutan organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, digitalisasi menjadi alat untuk menciptakan nilai tambah dan efisiensi. Organisasi yang mengabaikan transformasi ini berisiko mengalami stagnasi atau tersingkir dari kompetisi. Maka dari itu, digitalisasi menjadi prioritas dalam agenda manajerial di berbagai sektor industri. Kebutuhan ini diperkuat dengan meningkatnya tekanan dari pelanggan, mitra bisnis, serta regulasi pemerintah yang mengharuskan efisiensi dan transparansi berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan model bisnis, struktur budaya, dan proses kerja. Jadi transformasi digital juga membawa perubahan fundamental terhadap model bisnis, struktur organisasi, budaya kerja, dan proses internal. Model bisnis kini lebih mengandalkan platform digital, ekosistem layanan, dan interaksi berbasis data. Struktur organisasi yang hierarkis cenderung digantikan dengan struktur yang lebih datar dan kolaboratif, memfasilitasi komunikasi yang cepat dan pengambilan keputusan yang responsif. Budaya kerja pun berubah menjadi lebih agile, berbasis inovasi dan terbuka terhadap pembelajaran berkelanjutan, sementara proses kerja diotomatisasi dan disederhanakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Lanjut ke rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah yang akan dibahas dalam pemaparan materi ini. Yang pertama, apa saja faktor yang mendorong kebutuhan transformasi digital? Yang kedua, bagaimana strategi dan tahapan implementasi digital? Yang ketiga, apa tantangan dan solusinya? Kemudian yang keempat, bagaimana peran arsitektur sistem informasi mendukung transformasi. Baik, kita masuk ke dalam tujuan dari makalah transformasi digital. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor pendorong utama transformasi digital. Jadi faktor-faktor ini meliputi tekanan dari kompetitor, perubahan perilaku pelanggan, hingga perkembangan teknologi yang pesat. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, organisasi dapat lebih siap dan memiliki alasan yang kuat untuk bertransformasi demi mencapai keunggulan kompetitif. Pemahaman ini juga penting dalam menyusun strategi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah.
Yang kedua itu menjelaskan strategi dan tahapan implementasi. Jadi transformasi digital memerlukan pendekatan yang sistematif, oleh karena itu penting untuk merumuskan strategi dan tahapan implementasinya. Tujuan ini berfokus pada bagaimana organisasi dapat mengadopsi teknologi secara bertahap, dimulai dari perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi. Strategi yang jelas akan membantu meminimalkan risiko kegagalan serta mengoptimalkan investasi teknologi. Pendekatan yang berorientasi pada pengguna dan berbasis data akan sangat membantu dalam proses ini. Dengan strategi yang tepat, transformasi digital tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi menjadi gerakan strategis yang menyeluruh. Kemudian tujuan yang ketiga itu menganalisis tantangan dan solusi. Jadi setiap proses transformasi tidak lepas dari tantangan, mulai dari sumber daya manusia, budaya organisasi, hingga infrastruktur teknologi. Tujuan selanjutnya adalah menganalisis tantangan-tantangan ini secara mendalam. Dengan memahami tantangan tersebut, organisasi dapat mencari solusi yang kontekstual dan aplikatif, seperti pelatihan SDM, perubahan struktur kerja, dan penyesuaian regulasi internal. Analisis ini juga memungkinkan organisasi untuk membuat mitigasi risiko yang efektif dan mendorong transformasi digital yang berjalan lebih lancar dan berkelanjutan. Kita lanjut ke kebutuhan transformasi digital. Jadi yang pertama itu perubahan ekspektasi konsumen, kompetisi global. Nah, dalam era digital, konsumen menuntut layanan yang lebih cepat, personal, dan mudah diakses dari berbagai perangkat. Hal ini memaksa organisasi untuk merespons dan dengan solusi digital yang mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Di sisi lain, kompetisi bisnis kini bersifat global, di mana perusahaan kecil sekalipun dapat bersaing berkat teknologi. Ketidakmampuan memenuhi harapan pasar dapat membuat organisasi tertinggal. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi alat untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan memenangkan persaingan global yang semakin ketat. Kemudian yang kedua itu ada kemajuan teknologi, yaitu AI, IoT, dan cloud dan blockchain. Jadi perkembangan teknologi mendorong lahirnya berbagai solusi cerdas yang mempercepat efisiensi dan akurasi kerja. AI yang memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat fisik dengan sistem digital, dan cloud computing yang menyederhanakan infrastruktur teknologi informasi. Kemudian blockchain pun menawarkan keamanan dan transparansi dalam berbagai transaksi digital. Ketersediaan teknologi-teknologi ini menciptakan peluang besar bagi organisasi untuk membangun sistem yang lebih fleksibel, aman, dan terukur. Kemudian yang ketiga itu ada efisiensi operasional dan regulasi pemerintah. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya memakan waktu dan biaya besar, seperti manajemen logistik, layanan pelanggan, atau akuntansi. Efisiensi operasional ini membantu organisasi menghemat sumber daya sekaligus meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, pemerintah juga semakin mendorong digitalisasi melalui berbagai regulasi, insentif, atau kebijakan e-government. Kepatuhan terhadap regulasi digital menjadi alasan lain mengapa organisasi harus segera melakukan transformasi agar tetap selaras dengan kebijakan nasional dan internasional. Lanjut, kita masuk ke rencana implementasi transformasi digital. Di sini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, penetapan visi analisis kesenjangan, kemudian keterlibatan semua pihak, fokusnya ke UX, kemudian pendekatan iteratif. Di sini kita akan membahas Agile, DevOps, Cloud Migration. Nah,
Yang pertama itu penetapan visi, analisis, dan kesenjangan. Jadi langkah awal dalam implementasi transformasi digital adalah menetapkan visi jangka panjang yang mencerminkan arah strategis organisasi. Visi ini harus didukung oleh komitmen dari pimpinan tertinggi. Setelah visi ditetapkan, organisasi perlu melakukan analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan target digital yang ingin dicapai. Proses ini membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan termasuk teknologi, proses bisnis, serta kompetensi SDM. Kemudian yang kedua itu keterlibatan semua pihak atau fokusnya ke UX. Jadi transformasi digital harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari top manajemen, tim IT, hingga pengguna akhir. Kolaborasi ini menciptakan rasa memiliki dan mempermudah adopsi teknologi. Selain itu, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada pengalaman pengguna atau user experience. Teknologi yang diimplementasikan harus mudah digunakan, intuitif, dan menjawab kebutuhan pengguna secara langsung. Pendekatan berbasis UX membantu organisasi meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan serta memperkuat keterikatan pelanggan. Yang ketiga itu adalah pendekatan iteratif. Jadi pendekatan iteratif seperti Agile dan DevOps memungkinkan organisasi bergerak cepat dan responsif terhadap perubahan. Metode ini mendorong pengembangan berkelanjutan dan perbaikan sistem secara terus-menerus. Integrasi DevOps memperkuat kolaborasi antara pengembang dan operasional, mempercepat siklus rilis, dan meningkatkan keandalan sistem. Sementara itu, migrasi ke cloud membuka peluang untuk skalabilitas, fleksibilitas, serta efisiensi biaya infrastruktur IT. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu arsitektur sistem informasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai komponen utama, yaitu data, aplikasi, teknologi, dan keamanan. Jadi, arsitektur sistem informasi terdiri dari 4 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu data, aplikasi, teknologi, dan keamanan. Nah, data ini merupakan inti dari sistem digital modern dan harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan wawasan yang bernilai. Aplikasi berfungsi sebagai alat untuk memproses dan menyajikan data untuk keperluan internal maupun eksternal. Teknologi infrastruktur seperti server, jaringan, dan perangkat lunak mendukung keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Dan keamanan menjadi aspek krusial untuk melindungi data dan menjaga integritas sistem dari ancaman cyber dan penyalahgunaan. Kemudian model arsitektur ada SOA, microservice, cloud native. Model arsitektur sistem terus berkembang seiring kebutuhan organisasi akan skalabilitas dan fleksibilitas. Service-oriented arsitektur memungkinkan berbagai layanan bekerja sama secara modular melalui protokol standar. Microservice merupakan evolusi dari service-oriented arsitektur, di mana setiap layanan berdiri sendiri dan dapat dikembangkan atau diperbarui secara terpisah. Ini sangat cocok untuk organisasi yang menerapkan DevOps dan pengembangan cepat. Sementara itu, arsitektur cloud native memanfaatkan sepenuhnya infrastruktur cloud untuk mendukung skalabilitas otomatis dan efisiensi sumber daya. Contohnya itu Netflix, Amazon, Google, Spotify, dan Uber. Jadi perusahaan global ini telah mengadopsi arsitektur sistem informasi yang modern untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Dari Netflix menggunakan microservice dan cloud untuk menyajikan konten streaming secara real-time ke jutaan pengguna.
Kemudian Amazon mengandalkan sistem informasi berbasis big data dan otomatisasi logistik untuk mengoptimalkan e-commerce dan layanannya. Kemudian Google dan Spotify mengembangkan sistem berbasis AI dan algoritma pencarian yang terintegrasi dalam arsitektur cloud. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu aspek organisasi. Yang pertama itu perubahan struktur organisasi menjadi agile. Jadi transformasi digital memerlukan perubahan struktur organisasi dari yang hierarkis dan birokratis menjadi lebih ramping dan agile. Struktur agile memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap dinamika pasar. Tim lintas fungsi dapat dibentuk untuk menangani proyek tertentu dengan pendekatan kolaboratif dan iteratif. Ini meningkatkan efisiensi serta mempercepat proses inovasi, dan struktur agile juga menciptakan budaya kerja yang adaptif, mendorong keterbukaan terhadap eksperimen dan pembelajaran terus-menerus. Kemudian untuk transformasi proses bisnis melalui otomatisasi, digitalisasi membawa peluang untuk mengotomatiskan proses-proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya. Misalnya proses pengolahan data, manajemen inventaris, atau pelayanan pelanggan kini bisa dilakukan secara otomatis. Otomatisasi ini meningkatkan kecepatan dan akurasi, mengurangi kesalahan manusia, serta menurunkan biaya operasional. Dengan demikian, organisasi dapat fokus pada kegiatan yang bernilai tambah lebih tinggi. Transformasi ini juga mendorong integrasi antara sistem-sistem internal sehingga menghasilkan alur kerja yang lebih efisien dan terkoordinasi. Kemudian poin selanjutnya itu kolaborasi lintas fungsi dan business intelligence untuk keputusan berbasis data. Jadi transformasi digital mendorong kolaborasi antar departemen yang sebelumnya bekerja secara silo. Tim pemasaran, keuangan, dan tim IT kini perlu berkolaborasi dalam satu ekosistem digital untuk mencapai tujuan bersama. Business intelligence memainkan peran penting dalam menyediakan data yang akurat dan relevan bagi semua pihak dalam organisasi. Dengan keputusan berbasis data, organisasi dapat merespons tren pasar dengan lebih cepat, meminimalkan risiko, dan menciptakan strategi yang lebih efektif. Lanjut, aspek keuangan dan sosial. Yang pertama itu ada implikasi keuangan, investasi, efisiensi. Transformasi digital membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam bentuk infrastruktur teknologi informasi, pelatihan SDM, dan pengembangan sistem baru. Namun, investasi ini dianggap strategis karena dapat menghasilkan efisiensi jangka panjang. Misalnya, penggunaan cloud computing dapat menurunkan biaya pemeliharaan infrastruktur, sementara otomatisasi mengurangi beban kerja manual. Penting bagi organisasi untuk membuat perencanaan keuangan yang matang agar proses transformasi berjalan tanpa mengganggu stabilitas operasional. Kemudian yang kedua itu ada strategi keuangan dan mitigasi risiko. Nah, untuk mengelola biaya transformasi, organisasi perlu menyusun strategi keuangan yang mencakup perencanaan investasi, analisis return on investment, dan kontrol anggaran. Mitigasi risiko juga harus disiapkan, misalnya risiko teknologi yang gagal diimplementasikan, penolakan pengguna, atau gangguan layanan selama transisi. Diversifikasi sumber pendanaan dan pembentukan tim manajemen risiko digital dapat membantu meminimalkan dampak negatif serta memastikan kelangsungan transformasi. Kemudian yang ketiga itu dampak sosial dan strategi pengelolaan perubahan budaya.
Transformasi digital juga membawa dampak sosial, terutama dalam hal perubahan peran kerja, keterampilan yang dibutuhkan, dan budaya organisasi. Karyawan mungkin mengalami ketidakpastian atau resistensi terhadap teknologi baru. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengelola perubahan secara inklusif, melibatkan komunikasi yang jelas, dan pelatihan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis empati dan kepemimpinan transformasional akan membantu membentuk budaya digital yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan adaptasi. Selanjutnya kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kita tarik kesimpulan di sini ada 3 poin. Yang pertama itu, transformasi digital adalah keharusan strategis. Jadi dalam dunia yang serba digital, transformasi bukan lagi pilihan opsional, melainkan strategi utama untuk bertahan dan berkembang. Organisasi yang tidak beradaptasi akan kesulitan bersaing dalam industri yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, mencakup aspek teknologi, organisasi, dan budaya. Jadi kesuksesan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan budaya kerja. Yang ketiga itu arsitektur sistem informasi mendukung skalabilitas dan inovasi. Jadi arsitektur sistem informasi yang modern menjadi fondasi teknis dari transformasi digital. Dengan arsitektur yang baik, organisasi dapat membangun sistem yang skalabel, aman, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Kemudian saran di sini ada 3 poin, yaitu organisasi perlu adaptif dan kolaboratif, investasi pada pelatihan dan manajemen perubahan, kemudian yang terakhir itu evaluasi berkelanjutan untuk menjaga relevansi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.